Silakan Bu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlihat segar-segar. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Zahra, Ibu Yayan Komar. Yang kami hormati Ibu Ustazah Hairati, belum muncul. Yang kami hormati Ibu-ibu Jamaah Majelis Taklim Al-Zahra, Ibu-ibu Majelis Taklim Batikoma, Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Kolbi, dan Ibu-ibu Majelis Taklim lainnya. Ustaz Sukron juga selamat datang, selamat bergabung. Pagi ini alhamdulillah agenda pengajian rutin Majelis Taklim Al-Zahra Rabu 24 Februari 2021. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pagi ini. Satu, agenda dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah 220 sampai 230. Kemudian sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Zahra, Ibu Yayan Komar. Kemudian ceramah dari Ustazah Hairati. Nanti mungkin diikuti doa ya, Ibu Yayan. Ya, ditutup dengan doa. Kemudian sesi tanya jawab. Nanti silakan ibu-ibu yang akan bertanya boleh tulis di chat atau memberi emoticon seperti ini. Saya contohkan. Yang raise hand ya. Ada nggak? Yang gambar saya? Atau boleh angkat tangan aja. Para hadirin mohon di-mute mikrofonnya selama mengikuti acara ini. Nanti ada instruksi untuk dibuka apabila sesi tanya jawab dimulai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai saja agenda pagi ini. Mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Sukron. Sebelumnya kami semua dari Majelis Taklim Al-Zahra dan lainnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya almarhum Bapak Erwin, adik Ibu Yayan. Semoga almarhum diberi tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada keluarganya semoga diberi kekuatan. Kepada Teh Ina juga kami turut berduka cita untuk meninggalnya besan Teh Ina ya. Semoga keluarga diberi kekuatan dan ketabahan, juga almarhum diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin ya Allah. Baik, Ustadz Sukron, silakan. Ibu-ibu yang di rumah silakan membuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 220. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berthalabul ilmi. Sebelum kita mencari ilmu, insyaallah tadi sudah disampaikan kita akan bertilawah bersama-sama. Yang sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 220. Ibu-ibu yang ada Quran bisa dibuka atau di HP-nya bisa dibuka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiron. Ustadz Syukron. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci kita semua mendapat rahmat dari Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati kita semua. Baik, acara selanjutnya kepada Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Yayan Komar, kami silakan. Matur nuhun Teh Yati atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas izin dan karunia-Nya lah, atas segala rahman dan rahim-Nya lah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahim dan bertolabul ilmu dengan Majelis Taklim Al-Jahro. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya. Semoga kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi Ustazah Khairati, Bunda Khairati, terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dengan kami Majelis Taklim Al-Jahro. Terima kasih Ustadz Syukron atas waktunya bisa bergabung dengan kami, membimbing kami semua untuk bersama-sama tilawah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari ini. Yang saya sayangi, saya banggakan para pengurus Majelis Taklim Al-Jahro. Di sini ada Teh Ina, Mbak Yuanita, Mbak Yati, Mbak Ati, Mbak Linda, Mbak Nur, dan semuanya, pokoknya semua pengurus Majelis Taklim Al-Jahro, jazakumullah khairan katsiran atas kerja
ikhlasnya terus buat bersama-sama memakmurkan majelis ilmu ini. Yang saya sayangi para peserta kajian Zoom kali ini, di sini ada dari Jamaah Majelis Taklim Al-Jahro, Jamaah dari Majelis Taklim Batu Komar, Jamaah dari Majelis Taklim Nur Kolbi, ada para para senior, para pendiri. Di sini ada yang setia selalu ikut kajian, Ibu Jenny, hatur nuhun Teh Jenny, jazakumullah khairan kasiron. Sudah 1 tahun lebih dunia mengalami ujian pandemi. Begitu juga dengan di Indonesia. Semua lini merasakan dampaknya. Tanpa kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan kita akan sulit melalui ini semua. Pada pagi hari ini, Bunda Heroti akan berbagi ilmunya tentang cara mendekati Allah dengan amalan. Semoga kita dapatkan hari ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin menjadi hamba yang ikhlas dan ridho akan semua ketentuannya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran pada sahabat soleh saya semuanya atas doa-doanya yang ziyadah doanya buat adik saya Erwin Ibrahim Ansor. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan Allah mengampuni segala dosa. Amin ya Allah. Sekiranya sekian saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Mohon maaf bila dalam pengajian Zoom Al-Jahro kali ini banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeyen. Ibu Hairati sudah ada, Mbak Nita? Sudah, Bu. Ya. Alhamdulillah, menginjak acara yang sangat dinantikan dengan tema yang Masya Allah. Sungguh dinantikan juga. Dekati Allah dengan amalan unggulan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu update terkini biografi dari Ibu Hairati. Mungkin ada ibu yang belum mengenal, baru bergabung. Sebentar. Ibu Hairati sarjana ilmu komunikasi. Aktivitas saat ini sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Pesantren Darut Tauhid. Kemudian Ketua Forum Muslimah Darut Tauhid. Narasumber Rumahku Surgaku MKFM 102,7 Curhat Muslimah. Pemateri Majelis Taklim Program Santri Karya dan Mukim Darut Tauhid, private consultant, motivator untuk materi manajemen kolbu dalam aplikasi. Kemudian penulis buku bestseller Titian Taubat, Masya Allah. Langkah meraih cinta Allah dan kebahagiaan hidup. Alhamdulillah, bagus banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Mari kita mulai, Ibu Hairati. Persilakan. Terima kasih. Terdengar Ibu suaranya? Dengar suara saya? Saya bisa terdengar, mohon maaf. Ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya mengucapkan jazakumullah dan katsira kepada Majelis Taklim Az-Zahra yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan siapapun yang ditakdirkan Allah bisa menyimak
menjadi hamba-hamba Allah yang niatnya diluruskan. Kita belajar semata-mata kita ingin lebih mengenal siapa Tuhan kita. Semoga siapapun yang menyimak diluruskan niatnya sehingga ilmu bisa dipahamkan oleh Allah, berbuah kepada pengamalannya. Ilmu membuat lebih cinta kepada akhirat, dan ilmu membuat bisa menemukan aib diri dan bertobat, dan Amin. ilmu membuat semakin semangat beramal soleh. Amin. Niat ini penting. Innama a'malu binniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Betul-betul kita luruskan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ilmu itu masuk ke dalam hati kita dan Amin. kita bisa merasakan dampaknya kepada diri kita. Kepada Ibu Yeyen dan Ibu Ina, saya turut berduka cita. Semoga almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Bagi yang ditinggalkan mendapat pahala sabar tanpa batas. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, mendapat pelajaran, nasihat, bahwasanya hidup di dunia sangat singkat. Ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, pada hakikatnya manusia berjalan menuju Allah. Dari mulai lahir sampai wafat, tidak tahu kapan kita wafat, kita sedang berjalan menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah di dunia ini, ujungnya adalah kita bisa mengenal Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang kita sembah, minimal 5 waktu kita sholat, yang mengurus kita setiap saat, dan pada ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Jadi seseorang yang sampai tujuannya di dunia ini adalah dia kenal Allah, ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata hatinya. Dia bisa merasakan keberadaan Allah selalu bersamanya. Makanya orang-orang yang sudah sampai kepada tujuan ini tidak ada rasa sedih dan sepi bagi dirinya. Walaupun diuji yang berbagai ujian yang tidak menyenangkan. Kemudian ujung kita di akhirat nanti adalah tidak sekedar kita ke surganya Allah, tapi kita bisa melihat, menatap wajah Allah tanpa hijab, tanpa tirai. Seperti apa Rasulullah bersabda? Seperti kita melihat bulan, matahari tanpa hijab. Allahu a'lam seperti apa. Kita tidak bisa bayangkan itu di dunia saat ini. Tapi bercita-citalah kita bisa sampai kepada Allah nanti. Nah, dalam perjalanan tersebut, Allah memberi kita fasilitas, potensi dalam diri kita. Potensi ini sebagai amanah. Agar kita menggunakannya untuk mengenal Allah dan sampainya kita nanti kepada Allah. Di dunia maupun di akhirat. Jadi, potensi akal kita untuk bertafakur tentang alam semesta, potensi fisik kita untuk kita berbuat sesuatu, bergerak, potensi hati kita untuk bisa mengenal Allah. Karena hati itu tempat atau jembatan kita sampai kepada Allah. Qalbu ini. Nah, jangan sampai kita sampai akhir hayat tidak mengenal siapa Allah yang menciptakan dan mengurus kita. Nah, setiap orang, ibu-ibu, kita semua ini, Allah beri potensi kita untuk bisa beramal soleh. Dan setiap potensi itu diberikan oleh Allah berbeda-beda. Mungkin 1-2 ada yang sama, tetapi punya potensi-potensi yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 84. Ya, yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu telah mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita, setiap orang punya potensi pembawaan masing-masing untuk melakukan amal. Dan Allah yang paling tahu amal yang terbaik dari kita.
ayat ini memandu kita 2 poin, ibu-ibu. Yang pertama adalah kita harus bisa menemukan potensi diri kita. Potensi positif yang kita punya harus kita gali, kita asah. Kalau ada yang buruk, negatif, kita harus perbaiki atau kendalikan. Karena kita tidak ada yang bersih sama sekali, pasti ada hal-hal yang kurang. Tinggal kita mau tidak mengetahui kekurangan diri dan kita perbaiki. Kalau positif, kita asah, itu yang kita menjadi kekuatan buat kita untuk beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya beramalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa-apa yang dia ciptakan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk kita melakukan, Allah ciptakan potensi dalam diri kita dimudahkan dengan potensi itu untuk beramal soleh. Hanya saja ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Tadi yang pertama dari ayat tadi adalah potensi positif kita gali, potensi negatif kita perbaiki. Yang kedua adalah dari ayat Quran Surat Al-Isra ayat 84 tadi, yang kedua adalah kalau kita mampu beramal soleh, punya kelebihan beramal soleh, dibandingkan teman kita, saudara kita, orang lain, hati-hati, jangan sampai kita merasa ujub. Tahu Ibu, ujub, sombong dalam hati, jadi merasa diri lebih baik, lebih bagus, dan meremehkan orang. Jadi seolah-olah kita lebih baik dari orang lain. Jadi kita harus sangat hati-hati menjaga hati kita. Saat kita mampu beramal soleh, yang bagus, yang hebat, jaga hati kita, jangan sampai kita ujub. Karena hanya Allah yang tahu amal itu diterima atau tidak. Nah, para sahabat punya amalan-amalan yang berbeda. Itu menjadi amalan unggulan. Kita semua dengan potensi yang Allah berikan, kita punya amalan unggulan, ibu-ibu. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, kelebihannya adalah paling bagus kasih sayangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu paling tegas dalam melaksanakan perintah Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu paling bagus rasa malunya. Kemudian sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu unggul dalam lapang dadanya, dalam keridoannya terhadap ketetapan Allah. Sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah istiqomah dalam menjaga wudhunya. Jadi para sahabat punya amalan unggulan dan mereka tidak pernah meremehkan sahabat lainnya. Dan ulama-ulama di kalangan para sahabat pun punya amalan unggulan, punya ilmu unggulan. Seperti Mu'adz bin Jabal paling tahu tentang haram dan halal. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu paling ahli dalam tafsir. Zaid bin Sabit ahli dalam ilmu faraid, ilmu waris. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita punya amalan unggulan? Apa cirinya, Bu, amalan unggulan? Ini poin kita hari ini, materi kita hari ini, poinnya di sini. Ciri amalan unggulan itu ada 4, Ibu. Pertama, istiqomah. Dalam sholat, 17 kali kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Tunjukinlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti garis lurus yang menghubungkan 2 titik. Garis lurus. Demikianlah perjalanan kita hari ini menuju Allah harus pada garis yang lurus, rutin, istiqomah, berkesinambungan. Jadi intinya istiqomah maknanya 2. Pertama lurus lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Majelis Taklim Az-Zahra istiqomah, lurus. Majelis Taklim ini lurus niatnya lillahi ta'ala. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian continue, berkesinambungan, rutin. Jadi 2 poinnya istiqomah. Kalau kita punya amalan unggulan, ini Az-Zahra bisa istiqomah, mengadakan kajian, mengumpulkan para ibu-ibu muslimah untuk mendekat kepada Allah, dan itu dilakukan lurus niatnya, rutin berkesinambungan, berarti sudah punya amalan unggulan Az-Zahra ini, yaitu istiqomah. Ya. Rasulullah SAW pernah membuat garis lurus dengan tangan beliau, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis lain di samping kanan dan kiri, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain, tidak ada satupun darinya, melainkan padanya ada setan yang menyeru kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi istiqomah amalan unggulan ada ujiannya. Jadi kalau kita mau punya amalan unggulan, ada ujiannya. Ujiannya apa? Kadang kita rajin, tapi kadang kita juga lelah. Boleh lelah, boleh istirahat, boleh jeda, tapi jangan keluar dari garis lurus. Kadang saatnya kita futur ya, males, aduh males gitu ya. Nah, itu hati-hati, jangan diikuti. Nanti kita keluar dari garis lurus yang Rasulullah tadi sampaikan. Di luar garis lurus itu ada garis-garis lain, itulah bisikan-bisikan setan yang menggoda kita supaya kita tidak istiqomah di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai bila seseorang melakukan suatu amal secara konsisten. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian Rasulullah juga bersabda, amalan yang dicatat Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau ibu, kita semua satu, lurus lillahi ta'ala, sesuai dengan aturan Al-Quran, Sunnah, istiqomah, konsisten, walaupun sedikit, itu ciri-cirinya kita sudah punya amalan unggulan. Coba ibu ingat-ingat, hari ini punya amalan unggulan istiqomah apa? Yang kadang orang tidak tahu, tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Istiqomah, rutin. Ini menjadi amalan unggulan. Ya. Jangan sampai seperti pelari, di awalnya sangat kencang, semua tenaga dikerahkan, tapi mau sampai finish, itu jadi capek, lelah, bahkan tidak bisa menang. Nah, perjalanan menuju Allah seperti itulah, Bu. Jangan sampai kita menggebu-gebu, tapi pada saat menjelang akhir hayat kita melemah. Jangan sampai. Itu yang pertama, istiqomah, lurus dan konsisten, rutin, berkesinambungan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri amalan unggulan yang kedua. Dilihat dari apa? Tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, yang sulit dalam beramal, satu, bersedekah ketika miskin. Dua, warok saat sendirian. Warok itu hati-hati, Bu, saat kita sendirian. Bisa menjaga diri, tidak ada siapa-siapa, bisa menjaga diri, hati, karena merasa Allah sedang menatap. Hati-hati, warok. Tidak menerjang keharaman-keharaman. Kadang nggak ada yang tahu, inilah seolah-olah Allah tidak melihat, menatap apa yang kita lakukan dan apa isi hati kita. Kalau kita bisa melakukan itu termasuk amalan unggulan yang tidak semua orang bisa. Makanya para sahabat pernah Allah menyampaikan, nanti di akhirat ada orang-orang yang amalnya seperti debu yang berterbangan. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka seperti kalian, bangun malam, berjihad, melakukan amal-amal soleh. Tapi mereka berani menerjang keharaman Allah pada saat mereka sendirian. Kalau kita sendirian dan kita bisa menjaga hati kita, dan kita berhati-hati, walaupun tidak ada siapapun,
Warok, itulah amal unggulan yang tersulit, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah mengatakan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Ini juga tidak semua orang berani mengatakan sesuatu kepada orang lain, apalagi yang disegani, yang ditakuti tentang suatu kebenaran. Ya. Berani tidak kita? Itu kan sulit juga, Ibu. Tapi kalau itu bisa dilakukan, itu bisa jadi ciri-cirinya adalah jumlahnya. Jumlahnya. Sholat sunnah diperbanyak. Rawatib 12 atau 10, tahajud 11, duha 8. Ada orang duha 4, ada tahajud 2. Perbanyak. Al-Quran satu hari 1 lembar, bisa 1 juz. Bahkan sama artinya sehari bisa 1 juz. Jadi itu bisa menjadi amalan unggulan. Sedekah yang tadinya 10.000 bisa 20.000. Naik 25.000 dan seterusnya. Jumlah kuantitasnya. Yang ketiga, ciri yang keempat adalah amalan unggulan karena nilai sosialnya. Siapa yang mendirikan majelis taklim Az-Zahra? Sudah melakukan amalan unggulan, ilmunya, tenaganya, sudah wafat, pahala mengalir. Harta yang disedekahkan, zariyah, wakaf. Ilmu yang manfaat untuk berdakwah. Punya anak, dididik, menjadi anak soleh dan solehah, menjadi aset kebaikan orang tuanya. Orang tua sudah tidak ada, pahala tetap mengalir karena anaknya soleh dan solehah. Kemudian apa? Mempelopori suatu kebaikan dan banyak yang mengikutinya. Az-Zahra mempelopori suatu kebaikan, membentuk majelis taklim. Banyak yang ikut di amalan unggulan. Jadi mungkin Az-Zahra bisa masuk kepada istiqomah dan punya amalan nilai sosial. Itu kelompok. Sekarang bagaimana dengan kita? Masing-masing kita, punyakah kita amalan unggulan? Ada yang memang di istiqomah aja kekuatannya. Salawatnya, zikirnya, itu yang dia lakukan, tapi tidak pernah tinggal. Sedikit kan sebetulnya, ringan saja. Salawatnya, istighfarnya, zikir lainnya, itu tiap hari. Tiap hari. Masjid, tiap hari dia mengutip daun. Kenapa tidak disapu? Kenapa harus dikutip pakai daun? Apa yang dia katakan? Setiap saya mengambil 1 daun, saya bersalawat. Jadi kalau yang gugur daunnya 100 ya, sebanyak apa daun gugur, sebanyak itulah salawat yang dia baca. Itu istiqomah dilakukan. Jadi walaupun sedikit tapi rutin istiqomah. Tingkat kesulitan. Mudahkah kita memaafkan orang? Mudahkah kita berlapang hati? Mudahkah kita untuk tidak bergibah? Ini sulit, Bu. Kita lebih mudah bangun malam tahajud pada saat keesokan harinya bertemu orang. Kalau kita bisa melakukan ini, kita sudah punya amalan unggulan, mengendalikan lisan kita. Saat orang menyakiti kita, kita memaafkan, berlapang dada, ini sulit, Bu. Tidak semua orang bisa. Ini bisa menjadikan amalan unggulan. Jangan terjebak dengan amalan yang sifatnya ritual. Rajin tahajudnya, rajin
rajin mengajinya, ke pengajian, masih belum bisa melakukan ibadahnya, tetapi dia tidak bermasyarakat, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak ada nilai sosialnya, soleh-solehah sendiri. Ini belum menjadi amalan unggulan. Jadi, ibu-ibu, kita semua mulai hari ini cari potensi diri kita, kemampuan saya di mana. Sahabat Rasulullah, ada yang kuat di tahajud, tapi tidak kuat di Al-Quran. Ada yang kuat di Al-Quran, tapi tidak kuat di tahajud. Apa yang kita? Sampai tidak ada yang 4 ini. Istiqomah enggak, yang sulit juga enggak, yang tidak ada juga. Pilihlah, carilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Gali potensinya. Kalau ibu sudah menemukan potensi, oh saya lebih menyukai sedekah. Tiada hari saya bersedekah. Oh saya lebih menyukai sholat malam. Oh saya lebih menyukai berzikir. Saya lebih suka menolong orang. Apapun itu, kalau ibu punya itu, jangan merasa ibu lebih baik dari orang. Meremehkan orang. Kita tidak pernah tahu amalan seseorang. Aja tidak dengki sama orang, itu dia sudah punya amalan unggulan. Seseorang yang tidak punya sombong, itu sudah amalan unggulan. Yang tingkat sulit-sulit, Bu, kita bisa lakukan, itu punya amalan unggulan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibimbing oleh Allah, ketemu potensi diri kita, yang positifnya kita asah. Kalau kita punya kekurangan-kekurangan, kita bisa memperbaikinya. Dan potensi Allah berikan ini betul-betul kita gunakan untuk mengenal Allah, berjalan menuju Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang menggunakan segala potensi Allah berikan kepada kita untuk bisa sampai kepada Allah di akhirat nanti, jumpa dengan pencipta kita. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Potensi Allah berikan kepada kita, begitu saja kita tidak kita optimalkan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi bahan evaluasi apakah saya sudah punya amalan unggulan. Apakah saya berikan ini untuk semakin mengenal Allah. Ingat, mengenal Allah, melihat Allah dengan mata hati, merasakan keberadaan Allah bersama kita. Sehingga kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Demikian ibu-ibu, kita punya waktu untuk bisa berdialog, sharing, berdiskusi. Ibu-ibu, kita bisa menjalankan ketaatan, bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk pelaksanaan ibadah ritual kita. Tetapi belum tentu pada saat kita wafat bisa menjaga kondisi iman kita. Kalau kita bisa menjaga, dan kita kalau belok dari garis lurus, kembali ke awal, itulah istiqomah. Betapa banyak kisah-kisah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, orang-orang yang awalnya mereka melakukan amal soleh, tetapi mereka meninggal dalam kondisi tidak beriman. Dia muadzin, rajin ibadah, dekat dengan masjid. Dia tergoda wanita Nasrani, saat dia meninggal, dia murtad, belum sempat menyentuh istrinya. Muadzin dekat dengan masjid. Pemuda Abdah bin Abdurrahim, penghafal Quran, mujahid. Dalam berbagai perjuangan, dia berprestasi, wafat dalam keadaan murtad. Sisanya, hafalan Qurannya hanya 2 ayat, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 2 dan 3, dari Ibnu Katsir. Kemudian sahabat Rasulullah Abdul Uzza disebut Allah
Abdolin, orang yang sesat. Dia membunuh budaknya karena tidak memasak. Tidak memasak, dibunuh. Madinah, dia dendam karena saudaranya terbunuh. Dia minta diat harta tebusan, sudah diberi diat oleh, akhirnya dia divonis mati, dibunuh oleh Nurmailah atas perintah Rasulullah. Kusman dari Bani Zafir masuk Islam, ikut perang Uhud, membantai kaum musyrikin, semata-mata pertimbangan kaumnya. Terluka parah, tidak sabar, dia menang sakit, dia bunuh diri, meninggal dalam keadaan sesat. Ar-Rajal awalnya beriman kepada Nabi, ikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab karena digoda oleh harta dan jabatan. Bal'am bin Baura hidup pada zaman Nabi Musa. Menurut Ibnu Katsir yang masyhur tentang sebab turunnya Quran surat Al-A'raf ayat 175-176, ayat ini menceritakan seorang laki-laki yang hidup di kota penguasa yang bengis. Dia bernama Bal'am, ulama dari Bani Israel, diberi ilmu tentang Ismul Azam, nama-nama Allah yang paling agung, termasuk orang yang terkabul doanya. Digoda oleh harta, dia tinggalkan ajaran Musa, mengikuti Raja Madian. Mereka orang-orang yang soleh, berilmu, ibadahnya hebat, tapi ternyata tidak mampu istiqomah di jalan yang lurus. Semuanya membelok keluar. Mereka mati dalam keadaan sesat, murtad. Jadi kita mudah mungkin secara ritual, kita melakukan berbagai amal-amal. Jangan sampai kita tidak istiqomah saat kita wafat. Jadikanlah istiqomah ini menjadi amalan unggulan kita. Dan kita saat pulang nanti dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah. Husnul khotimah itulah yang dikatakan tetap di jalan yang lurus. Tidak tergoda, keluar dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Ibu pilih sisi mana amalan unggulan Ibu. Istiqomah, ayo. Lakukan yang sulit sekali dilakukan orang lain, lakukan. Jumlahnya, lakukan. Apalagi yang terakhir tadi, istiqomah, nilai sosial. sulit, nilai sosial yang keempat. Silakan Ibu pilih yang mana. Mudah-mudahan itu yang menggiring kita nanti pulang ke Allah, bisa jumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu yang akan bertanya, boleh mengangkat tangannya atau ada di chat, nanti saya bacakan. Assalamualaikum, mau tanya ke Ustazah. Ke Ibu aja, Ibu Khairati. Ibu siapa yang mana? Bu Ibu Nelly. Khairati ya. Bu Nelly. Oh, Ibu Nelly gambarnya tidak tampak. Silakan Ibu Nelly. Selanjutnya nanti Ibu Jenny ya. Silakan Ibu Nelly. Assalamualaikum Bu Khairati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon bertanya, bagaimana bila kita kadang futur dalam amalan yang kita sudah berusaha untuk istiqomah? Jazakillah khairan. Itu aja, Bu. Itu aja, Ibu. Ya, itu aja. Baik. Ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika dia buruk atau rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Itulah kolbunya. Kolbu ini adalah sodron, sentral, pusat kendali. Anggotanya adalah tubuh kita ini seperti raja. Hati itu raja, prajuritnya adalah tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini. Kalau sudah kondisi sodronnya bermasalah, itu berdampak kepada anggota tubuh itu sesuai dengan kondisi hatinya. Imam Al-Ghazali mengatakan 3 karakter hati kan. Satu yang berpenyakit, kolbun marid, mati, kolbun mayit,
qalbun salim yang selamat. Kalau yang mati tidak mengenal Tuhannya, tidak mau beribadah, diperbudak oleh hawa nafsunya. Kalau yang sakit, sholat, beribadah, melakukan amal-amal soleh, tetapi tarikan cinta dunianya kuat. Tarikan cinta dunianya kuat. Jadi hati itu berperang tiap hari. Kita hati ini, kolbu ini, punya nafsu yang mengajak pada maksiat, yang mengajak kepada taat. Tiap hari ini kita berperang. Kita mau ikutin nafsu kita yang bertentangan dengan ridho Allah, maka hati kita berpenyakit. Kalau kita bisa kendalikan, maka hati kita selamat. Jadi kalau kita mulai malas melakukan ibadah, jadi hati yang berpenyakit adalah dia mengaji, melakukan amal soleh, tetapi dia tarikan cinta dunianya kuat sehingga dia kadang jatuh dalam kemaksiatan. Dan dia tidak menyadari hatinya berpenyakit. Kalau dikasih tahu dia tersinggung, dia tidak merasa. Ada orang yang ada orang berpenyakit hatinya tidak ada gejala. Dia bingung dan bodoh, itu tidak ada gejala. Ada orang berpenyakit hatinya tapi ada gejala, yaitu gelisah, cemas, was-was. Itu ada gejalanya. Berpenyakit. Dari mana sumber penyakitnya? Karena ada syahwat dari pandangan. Ada keinginan-keinginan yang membuat seorang memperturutkan nafsunya. Ini Bu, hati yang berpenyakit itu, tadi saya katakan cirinya, malas ibadah. Kalau melakukan ibadah bukan karena Allah, dia sibuk gelisah urusan dunia, bukan urusan akhirat. Itu ciri-cirinya. Kalau kita sudah berusaha berjuang istiqomah, tapi ada futur, tadi kata Rasulullah, ya jelas ya sabda Rasulullah, garis lurus, di kanan kiri ada garis, itu kan setan. Mencelakakan kita. Dari mana setan bisik-bisik kita? Pada saat kapan? Dia akan menggoda kita 4 hal yang akan membuat kita futur. 4 poin, Bu, penyebabnya. Nanti Ibu evaluasi, Bu. Kenapa Ibu futur? 1 adalah pandangan. Apa yang dilihat selama ini? Memandang apa selama ini? Jadi dari pandangan masuk ke hati. 2, lisan pendengaran 1 paket. Dosa lisan, Ibu, dosa lisan, itu saya cari di kitabnya Imam Al-Ghazali sama Ibnu Qudamah. Saya data itu Ibu ada 20 dari lisan. Nanti kapan-kapan kita bahas. Pembicaraan yang tidak berguna, berlebihan dalam berbicara, melibatkan diri dalam pembicaraan batil, berbantah-bantahan, berdebat, bertengkar, memaksakan bersajak, membuat kefasihan, fasih dibuat-buat dengan niat ria, kemudian berkata keji, jorok dan cacian, melaknat, nyanyian dan syair yang membuat lalai kepada Allah, bercanda, bergurau berlebihan, ejekan dan cemoohan, menyebarkan rahasia, janji palsu, berdusta dalam perkataan dan sumpah, bergibah, namimah atau menghasut, perkataan berlidah 2, sanjungan pujian berlebihan, kurang cermat dalam bicara terkait Allah, melibatkan diri secara bodoh pada beberapa pengetahuan dan pertanyaan yang menyulitkan. Lisan. 1 paket. Biasanya kita paling banyak tuh gibah. Gibah 3 macam. Sesuai fakta, tidak sesuai fakta, fitnah, gosip belum tentu benar atau salah, ifkun namanya. Periksa selama ini kita mandang apa. 2, periksa selama ini lisan saya bicara apa. Sekalian telinga saya mendengar apa. Ketiga adalah makanan. Tidak jelas halal dan haramnya, itu juga membuat hati kita jadi berpenyakit, terkotori, teracuni. 4, pergaulan. Kadang kita sudah istiqomah, Bu, ingin benar, ketemu dengan teman. Ya, tidak membuat kita ingat Allah, tidak membuat kita istiqomah di jalan Allah, justru kita jatuh dalam dosa, maka kita bisa jadi futur. Jadi 4 poin ini coba dievaluasi.
selama ini saya banyak, saya nggak keluar-keluar, pandemik di rumah, di kamar, nggak ketemu siapapun. Periksa, kita pegang handphone, apa yang kita lihat. Oh, saya nggak bicara, nggak ngobrol, nggak ketemu orang. Periksa chatting WA kita. Oh, saya makannya kadang lebih hati-hati. Kadang kita tidak tahu yang subhat, yang haram, dan seterusnya. Ya. Kemudian pergaulan. Pergaulan ini paling cepat, Bu, meracuni hati kita. Kita mah diam, nggak pengen ngomongin orang. Tiba-tiba ditelepon. Saya kemarin dapat cerita dari sahabat ya, dari jamaah. Bu Herati, saya pagi-pagi lagi sarapan. Tiba-tiba telepon, tahu nggak si ibu ini, si ibu itu, si ibu. Itu teh pagi loh, sarapan. Baru hari pagi dimulai, udah meracuni hati dengan lisan dan pendengaran. Ya, jadi ibu periksa racunnya lewat pintunya mana. Kalau ibu nanti ketemu, nah, ibu bisa minta ampun, taubat, istighfar kepada Allah. Kuat mujahadahnya ibu lawan. Lihat nanti ibu rasakan. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kadang hati ini kan jengkel, kesel, marah, tapi disimpan. Itu pun membuat kita futur. Tidak bisa istiqomah dalam kebaikan. Ibu selamat bermuhasabah. Mudah-mudahan nanti ketemu. Oh, ini gara-gara ini saya ternyata membuat saya jadi futur. Karena iman turun, karena maksiat. Bisa iman dan istiqomah jika hatinya tidak bisa istiqomah. Hatinya tidak bisa istiqomah jika lisannya tidak istiqomah. Demikian Rasulullah bersabda. Nah, jadi hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan lisan kita, berdampak kepada hati kita, pusat sentral kendalinya benar, maka perilaku kita akan benar. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Amin. Jazakillah khair, Bu Herati. Sama-sama, Ibu. Ibu Nelly, semoga pertanyaannya sudah terjawab. Selanjutnya Ibu Jenny, silakan dibuka mute-nya, Bu. Halo, Assalamualaikum Bunda Hairati yang tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kebetulan tadi pertanyaan yang pertama itu sama sekali dengan Bunda, dengan Ibu Nelly. Cuma gini, Bunda, mungkin ada tambahan yang mau saya tanyakan. Jadi kan kita sudah istiqomah nih ya, sudah tahajud, baca Quran, yang kadang-kadang kita jadi lalai ya Bunda ya. Itu kan berarti bujukan setan. Nah, kiat-kiat apa gitu untuk kita melawan setan tersebut? Memang manusiawi sekali kadang-kadang, aduh malas gitu, timbul ya rasa malas itu. Nah itu apa? Itu yang pertama mungkin Bunda menyambung pertanyaan Bu Nelly. Yang kedua Bunda masalah tadi mengatakan kebenaran kepada kesalahan orang lain Bunda. Tapi yang berdasarkan pengalaman Bunda, kalau misalnya ada teman salah atau siapapun salah, termasuk diri saya, kadang-kadang kalau kita ditegur itu, kita tidak bisa menerima ya, kadang-kadang kok sebel gitu, perasaan seperti itu kan. Nah itu gimana ya, harusnya kan kita menyikapinya positif gitu, jangan marah, karena justru teguran itu kan membuat kita menjadi baik, itu saja mungkin. Dan satu lagi Bunda mau tanya, apakah kalau kita berdoa itu, bolehkah kita bersila atau harus duduk bersimpuh? Karena pernah dengar katanya tidak boleh bersila, betul tidak? Itu saja mungkin Bunda. Terima kasih. Kok? Ya, baik. Yang pertama tentang istiqomah ya. Tadi pertanyaan pertama, iman turun, maksiat, iman naik karena ketaatan. Sumber salah satu maksiat atau tadi saya katakan 4 maksiat yang bisa itu mengotori hati, membuat hati kita itu jadi teracuni, membuat kita tidak bisa istiqomah hatinya dan imannya bisa turun. Nah, Ibu harus kita sadari sesadar-sadarnya, setiap hari kita punya musuh 3. 1, bisikan setan di luar diri kita, Bu. Dalam bentuk jin manusia.
Suaranya nggak kedengaran. Iya, agak terputus-putus. Suaranya putus-putus. Bunda. Mungkin sinyalnya di Ustazah kurang baik. Ntar aja. Iya. Halo, kedengar? Kedengaran? Putus-putus Iya, Ustazah. saya di Eko Pesantren ini, jadi agak ke gunung. Agak ke Udah gunung. bagus nih. Udah bagus. Ya, bagus. Sudah. Baik, jadi kita tuh punya musuh 3, Ibu. Setiap hari kita berhadapan dengan musuh kita. Yang pertama adalah bisikan setan di luar diri kita dalam bentuk jin dan manusia. Nanti ada sholatnya, ntar aja lah. Nah, Putus-putus. tuh. Iya. Dalam bentuk kita sudah ini pengajian, tiba-tiba langsung kakek ke teman yang ngajak kita untuk bermaksud itu bisa. Bentar. Sudah jelas belum? Agak putus, masih putus. Dilanjut saja, Bu Ustazah. Ada yang jelas, Masih ada yang putus? hilang. Ya saya ulang ya Bu ya. Udah jelas Ya. Bu? Ya, Jelas. Musuh Rujukan setan. ingatlah Allah. Kedua, musuh kita nafsu yang mengajak pada maksiat. Lawan dia. Males buka Quran, lawan, bukalah. Males bersedekah, lawan, sedekahlah. Ingin rasanya ngomongin orang, lawan, stop, diamlah. Itu mujahadah namanya. Baru yang ketiga adalah kecintaan kepada dunia. Kalau kita sudah sangat cinta kepada dunia, kita lalai kepada kehidupan akhirat. Ini pun membuat kita turun istiqomah kita. Jadi Ibu harus lawan banyak mengingat kematian. 3 hal ini musuh kita, Ibu, waspadalah. Selain kita mencegah racunnya tadi lewat 4 hal, supaya kita tetap istiqomah, lawanlah musuh kita yang 3. Bisikan setannya, hawa nafsunya, kesenangan dunianya. Itu Bu ya. Jadi latihan Ibu pasti bisa minta tolong kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita nggak punya kekuatan. Jadi kalau kita bisa beramal, itu Allah yang nolong kita untuk taat. Terus yang kedua tadi adalah kalau kita mau mengukur tingkat penyakit hati sombong, ya tingkat penyakit hati sombong, saat kita curhat kepada seseorang, dinasehati tentang suatu kebenaran, hati kita menolak. Tidak bisa. Orang-orang yang punya penyakit sombong, dia sulit sekali mendapat nasihat atau menerima nasihat. Walaupun itu suatu kebaikan. Jadi harus dilawan. Putus lagi nih, Ustaz. di Lembang sedang banyak angin, ibu-ibu. Juga. Iya, nggak kedengeran. Iya. Putus sama Tapi sekali. nanti ada lagi. Bunda. Semoga ibu-ibu bersabar. Insya Allah sabar. Iya. Hilang ya? Sinyalnya ya. Hilang. Hilang ya? Hilang, nggak ada suara. Tapi masih terkoneksi kok. Masih. Halo Ustazah. Adek. Mungkin nanti nyambung lagi ya. Masih ada tapi. Masih Ustazah. Ini terputus. Iya. Terputus malah. Iya. Nanti maksudnya, masuk lagi mungkin Ipan nanti accept lagi. Atau otomatis ya biasanya ya. Ditunggu aja Bu, mungkin putus. Tunggu lagi ya. Silakan ibu-ibu barangkali ada pertanyaan lain. Boleh di chat atau nanti boleh setelah Ibu Jenny. boleh Yati saya bertanya nanti. Ya, Ibu Ina. Terputus ya. Ya, masih mudah-mudahan ditunggu. nanti kalau nyambung lagi lebih bagus. Amin.
Ustazah itu namanya di sini di Hairati. Bunda Hairati. Oh, di Zoom-nya ya tadi ya? Iya, filmnya apa namanya ya? Nggak ada. Iya, saya sempat baca tapi lupa. Bunda Hairati binti siapa tadi? Iya, betul. Ada ya di namanya Ada, di tadi sini, tapi ada. di sini nggak ada kok. Sekarang hilang. Berarti dia live. Enggak, Bukan live, kayaknya sama keputus sinyal karena dia ini. hilang. Keputus ya? Kadang baterai habis, ada langsung hilang. Sinyal juga bisa. Sinyalnya terlalu lemah ya. Mungkin sinyalnya jelek Bu, jadi terputus dulu sebentar. Makanya Iya. jadi keluar dulu. Ditunggu aja ya Bu. Iya. Sambil ngobrol-ngobrol, Ibu Nelly. Udah lama nggak ketemu Ibu Nelly. Iya, Yati apa kabar? Baik, Maaf, alhamdulillah. Ibu maaf, Nelly di Bu. Bandung. Maaf Bu Ibu, Ustazah. Alhamdulillah. maaf ini terlempar. Iya, Oke, masuk ya, lagi silakan silakan Ustazah. Ibu Lagi, Ustazah. Silakan dilanjut. Ya, ini Alhamdulillah. saya di pesantren di Cigugur, jadi Oh, di Cibubur. jalannya naik turun. Ya, baik. Tadi Cigugur ya. yang kedua ya, jadi kalau kita mengukur tingkat kesombongan kita adalah saat kita dinasehatin, hati kita nolak. Padahal kita tuh curhat, butuh nasihat. Tapi pada saat Iya. dinasehati, kita nolak. Nah, berarti kita harus bisa mendobrak itu, Bu. Harus bisa Iya. banyak mengingat kesalahan diri kita. Ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat dosa kita, mengingat kesalahan kita, insya Allah kita nanti akan lebih bisa tawadu gitu, Ibu. Dan kita tuh nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, yang ketiga itu masalah adab, masalah akhlak, ya. Jadi dan itu sebetulnya perbedaan pendapat itu bisa saja, nggak ada masalah, Ibu. Tapi memang paling nyaman Ibu duduknya seperti apa, duduk di bawah bersimpuh gitu ya. Mungkin kalau bersila itu kurang pas aja, kurang enak secara akhlaknya gitu, Ibu. Jadi Iya, bukan betul. menyangkut masalah sah tidak sah atau berdosanya, tidak, tapi lebih kepada adab kita berdoa. Makasih, jazakallahu khairan. Makasih. Bunda Alhamdulillah. Hairati. Terima kasih yang sudah bertanya. Ibu Jenny juga menjawab pertanyaan ibu semua barangkali sebagai reminder. Selanjutnya, Bu Ustazah, izin Ibu Ina Taufan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Ibu aja atau Oh Bunda? iya, Bunda. Iya, Bunda. Maaf. Saya Bunda, bukan izin Ustazah, saya sama. bertanya. Pertama untuk amalan unggulan ini, apakah memangnya ada satu amalan unggulan yang memang dilakukan sesuai dengan kriteria yang tadi Bunda sampaikan, ataukah kita mempunyai amalan-amalan yang mungkin tidak masuk kriteria penuh dari tadi yang Bunda sampaikan, itu ada 4 itu, tapi kita lakukan itu terus-menerus gitu ya. Seperti kita melakukan duha, istiqomah dalam insya Allah dalam tahajud, puasa, tapi tidak ada yang memang menonjol, Bunda. Jadi tidak ada menonjol. Kalau kisah-kisah yang memang pernah saya dengar itu kan kisah-kisah para sahabat itu kan seperti Bilal itu karena masuk surganya itu kalau nggak salah ya saya tangkap itu kan karena dia melakukan Wudhu, sholat wudhu ya. Putus ya. Saya terimanya putus. Iya, wudhu ataupun sholat yang setelah sholat sunnah gitu. Nah, bagaimana untuk mendrive Bunda agar kita mempunyai maaf saya tidak terdengar. Oh ya, diulang lagi aja Teina. Panjangan ya. Baiknya gimana Bunda gimana? Baiknya apa kita punya satu amalan unggulan atau kita mempunyai beberapa amalan yang mungkin tidak menonjol gitu dari beberapa amalan itu. Mungkin itu aja ya. Bisa nangkap Bunda? Terputus. Hilang lagi ya. Ya terputus lagi Bu. Mungkin sinyal di Bunda yang agak. Iya. Iya, sinyal dari sananya Bu. Ada kok hostnya. Atau di chat dulu Teina, nanti ya dibacain. Iya boleh. Halo Ibu.
Ada lagi. Iya, 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 Bunda. iya. Tadi bisa nangkap, terakhir Bunda. nggak terdengar, Bu. Terakhir tidak terdengar tadi. Iya, yang terakhir ada doa ataupun amalan yang bisa mendrive supaya kita mempunyai satu amalan unggulan. Saya kadang memang tahu gitu, saya sudah punya cita-cita pengen punya wudhu gitu dalam dalam keseharian gitu ya. Tapi waktu awal-awal sih memang melakukan, tapi sininya susah untuk mempertahankannya gitu, Bunda. Demikian. Iya. Pertama, Ibu, kalau kita bisa punya 4 ini luar biasa ya, Bu. Kalau kita bisa punya 4 ini luar biasa. Ibu tidak batal wudhu itu sulit ya, tapi bisa istiqomah. Punya 4 bisa, tapi salah satu juga bisa. Cuman istiqomah aja yang kecil, tapi istiqomah yang sedikit istiqomah bisa. Atau Ibu sukanya tuh sedekah dengan jumlah yang besar. Walaupun itu dilakukan tidak sering-sering, bisa. Kemudian nilai sosial, bisa. Kemudian jumlah misalnya Ibu sanggup misalnya sehari bisa 3 juz atau 5 juz gitu kan. Bisa kan? Bisa misalnya. Itu yang mana Ibu pilih gitu ya, silahkan. Nah, sebetulnya kita melakukan itu semua, Ibu, kita harus punya 2 kekuatan. Tadi pagi kecelakaan jatuh. Pertama adalah kekuatan ilmu. Kita geludak, aku tuh nangis kalau gitu. 1, ilmu harus kita kuatkan, Ibu. Sehingga kita tahu keutamaan amalan yang kita lakukan. Ya. Jadi tidak sekedar ritual, tetapi ada ruhnya, ada kekuatan di sana. Kedua adalah cita-cita, kekuatan tekad. Kita tuh ingin ke Allah loh. Saya ingin sampai ke Allah. Saya ingin kenal Allah, husnul khotimah, jumpa Allah di surga nanti. Kekuatan cita-cita, kehendak sampai kepada Allah, dikuatkan dengan ilmu petanya, itu insya Allah kita sampai, Bu, bisa istiqomah. Tetapi kalau kita banyak ilmunya, tidak punya cita-cita sampai ke Allah, dia hanya sekedar pengetahuan. Kalau punya cita-cita saja, ilmu kurang, kita kesesat. Jadi banyak ilmu, tapi nggak ada arahan, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, Bu, ya. Jadi doanya Ali Imran ayat 8, Ibu, sering-sering baca itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Lalu Ibu hatinya minta tolong ke Allah ya, Bu ya. Al-Ankabut ayat 69, siapa yang sungguh-sungguh mencari ridho Allah, ya Allah saya tidak mau batal wudu, saya melakukan berapa tadi Al-Baqarah ya? Ali Imran ayat 8. Ya. Ibu, kalau Ibu hatinya ingin ke Allah, ya Allah, saya pengen tidak batal wudu, tolong saya. Ya Bu, ya kuatkan Ibu tekadnya, kuatkan ilmunya, minta tolong kepada Allah. Karena kita nggak punya kekuatan, Bu. Ibu, usia kita pengen tidak batal wudu, tapi bolak-balik kan kita harus wudu. Karena onderdil tubuh kita udah berbeda. Tetapi kesungguhan kita mencari ridho Allah, insya Allah nanti Allah tolong dalam ketaatan. Jadi hati kita harus minta tolong ke Allah. Makanya tadi yang ayat pertama tadi yang dibacakan di awal, ya itu kalau kita punya kelebihan beramal, nggak boleh meremehkan orang. Saya tiap malam tahajud, atau kita lihat orang nggak pernah tahajud atau apa, tapi dia bisa jadi orangnya nggak dengki, Bu. Atau bisa jadi dia bisa kendalikan lisan gitu loh. Jadi setiap orang berbeda kan. Mungkin sisi lain ada orang yang memang dia sangat kuat, ada yang tidak batal wudu, batal wudu. Kita nggak bisa seperti itu misalnya. Nah, kita punya kekuatan di mana? Minta tolong ke Allah. Hati kita minta tolong. Al-Ankabut 29, bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, sungguh-sungguh nyari ridho Allah, Allah tunjukkan, Allah bimbing kita, Ibu, insya Allah. Gitu ya. Jadi tekad Ibu aja udah pengen gitu, itu sudah sama Allah tuh sudah dicatat kan kebaikan. Kalau dilakukan dengan ikhlas, tergantung tingkat keikhlasannya, pahalanya pun tergantung tingkat keikhlasannya. Nah, pada saat kita bisa melakukan, itu pertolongan Allah. Bukan hebatnya kita, bukan. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Bunda. Terima kasih. Sama-sama Ibu, sama-sama.
Alhamdulillah, Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ibu Yeyen itu mau bertanya tuh Yati. Iya. Ibu Yeyen silakan. Mana ini saya? Bunda Khairoti. Iya, Bu. Saya mau bertanya, yang dimaksud dengan ciri-ciri husnul khotimah itu seperti apa ya? Kemarin saya tuh 1 minggu mendampingi adik saya sakit ya. Nah, selama perjalanan sakit sampai sebenarnya kan karena paru-parunya kena kan sesak napas terus. Tapi alhamdulillah selama saya mendampingi itu sholat tuh selalu sholat dan selalu berjamaah dengan kita yang nunggu gitu kan, selalu dengan syarat dengan kayak gitu. Dan apa namanya, kita bimbing terus bacaan istighfar, bacaan sholawat, bacaan ya semuanya, semua zikir-zikir kayak gitu. Nah maksudnya yang husnul khotimah itu perjalanan menuju kematian. Menuju kematiannya itu dalam kebaikan atau seperti apa ya? Soalnya pas ketika meninggalnya juga pas ketika adik saya ngaji di sampingnya sambil memegang kepalanya gitu, perginya gitu. Tapi yang dimaksudnya dengan istiqomah husnul khotimah itu apakah perjalanan menuju kematiannya itu hari-hari terakhirnya itu dilalui dengan apa namanya kebaikan-kebaikan seperti itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Bunda Khairati. Ya. Pertama tadi saya katakan, hal tersulit dalam ketaatan bukan hanya pada pelaksanaan kita beribadah secara ritual, tetapi bagaimana iman dan keyakinan terjaga pada saat kita wafat. Itulah husnul khotimah. Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Penutupnya seperti apa? Kalau masalah hati kita kan nggak bisa ngebaca, Bu. Ya, tetapi lihat tanda-tandanya. Ibu begini, kondisi pandemik, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya adik Ibu syahid. Sakitnya karena wabah. Bahkan yang meninggal pun bukan karena wabah, dia diam di rumah. Kondisi yang seperti ini itu dia syahid, Bu. Kemudian akhir hayatnya di lingkungannya yang ngaji, dia beramal kebaikan dan seterusnya. Dalam kondisi amal akhirnya itu baik ya, tetap dibimbing sholat dan seterusnya. Itu kebaikan, Ibu. Itu kebaikan. Biasanya orang yang mau meninggal kan cuma 2. Harap dan takut. Lebih banyak takut atau harap? Harap. Harap rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah. Yang penting, pasti Ibu sudah yakin. Beliau punya tiket sudah, yaitu la ilaha illallah. Itu kan? Yang jelas, akhir yang baik dalam kondisi iman, keyakinannya itu terjaga. Dalam kondisi dia Islam, dan tadi Ibu katakan dia mengaji, dia dibimbing, apalagi dia dalam kondisi sakit karena wabah. Husnul khotimah, Ibu harus yakin, sudah. Ibu harus yakin, dia meninggal karena wabah. Dia syahid, apalagi dingajikan, akhir hayatnya tetap dalam kondisi ibadah, dan seterusnya. Husnul khotimah, Ibu. Jazakillah, Bunda. Alamin. Masih ada yang ingin bertanya? 1 orang lagi barangkali. Silakan Ibu-ibu. Kalau tidak ada barangkali doa ya. Oh iya, tadi saya dapat kabar ada yang sakit atau siapapun yang sedang sakit. Yang pertama poin pentingnya adalah jaga hati, Ibu. Jaga hati untuk ridho, berlapang hati. Bahwasanya penyakit ini adalah kebaikan. 1, kebaikannya apa? Meningkatkan kualitas keyakinan kepada Allah. Ini amalan hati dulu ya, saya jelaskan. Kedua adalah sabar.
Tidak ada berkeluh kesah, walaupun di dalam hati. Tidak ada kata-kata, tuh capek banget, kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Tidak. Kendalikan semua tubuh pikiran ini agar Allah tetap ridho. Jangan mengeluh lisan dan hati. Kemudian kalau mau meniru adalah Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun beliau sakit, Ibu? Anak menjauh, harta habis semua. 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Ada yang mengatakan riwayat lebih dari 20 tahun. Apa yang beliau baca? Nanti Ibu banyak baca Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Ayat 83 Al-Anbiya. Ani masaniyat durru wa antar arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Tidak ada sedikit pun keluhan di hati, di lisan. Nabi Ayub alaihissalam. Ibu tahu tubuhnya busuk, yang hidup hanya 2. Lisannya dan hatinya. Tapi tidak pernah putus dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Selain hati kita, kadang banyak orang istighfar, tapi hati nggak nyambung. Jadi mengeluh, tidak ridho, tidak sabar. Itu pekerjaan hatinya. Tapi ibu tetap ikhtiar ke dokter, berobat. Hati-hati, jangan menyangka, meyakini obat dan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Jadi jangan bergantung kepada dokter dan obat. Dokter obat adalah syariat amal soleh kita. Kesembuhan itu dari Allah datangnya. Jadi hatinya dijaga ibu ya, ridho. Ya Allah ini yang terbaik darimu ya Allah. Keyakinan meningkat. Kedua, setiap rasa sakit dosa dibersihkan. Hadis riwayat Muslim. Dosa dibersihkan ibu. Bahkan tertusuk duri sekalipun itu membersihkan dosa. Setiap kita menderita lahir batin, sempit, sedih, cemas, galau, itu penggugur dosa. Yang ketiga adalah, jadikan momen sakit ini, ibu lebih dekat dengan Allah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya mungkin melalaikan kita kepada Allah. Sekarang saatnya kita mendekat kepada Allah. Yang keempat adalah, kalau Allah menginginkan seorang hamba, kedudukannya naik di sisinya, tapi amalnya tidak bisa mencapai kedudukan itu, maka Allah berikan dia sesuatu yang dia tidak suka dalam hidupnya. Abu Ya'la, hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi Allah sayang kepada yang sakit. Allah ingin jadikan kekasihnya. Syaratnya harus lulus. Syaratnya dia harus sabar dan ridho. Jadi perbanyak nanti doa Quran surat Al-Anbiya ayat 83, ini doa Nabi Ayub alaihissalam. Dalam penderitaannya 18 tahun, busuknya badannya, habisnya hartanya, tapi dia tidak pernah sedikit pun berkeluh kesah. Mudah-mudahan siapapun yang diberi rasa sakit hari ini, siapapun, mau sakit fisik, mau sakit batin, yakinlah 4 hal ini yang Allah sedang siapkan kalau kita lulus. Kualitas keyakinan meningkat, kedekatan kepada Allah meningkat, dosa-dosa dibersihkan, derajat dinaikkan. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, 4 hal ini didapatkan, dan menjadi jalan kemuliaan. Itu saya kira. Terima kasih. Amin. Demikian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir dari saya. Bunda, kami minta doa untuk musim pandemi ini, doa untuk ibu-ibu majelis taklim di sini, minta diberi keselamatan, diberi kesehatan. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami,
dosa keluarga kami, dosa-dosa kerabat kami, ya Allah, dosa-dosa sahabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Bagi yang sudah wafat, rahmati ya Allah. Lapangkan alam barzahnya ya Allah, sinari ya Allah. Bagi yang masih hidup, bimbing ya Allah. Istiqomahkan ya Allah di jalan. Beri kami kesempatan untuk bisa berbakti. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebaik-baik pertemuan yang Kau ridhoi. Amin. Ya Allah, jadikanlah Majelis Taklim Az-Zahra Majelis Taklim yang menjadi jalan orang-orang mengenalmu ya Allah, bisa mendekat kepadamu ya Allah, bisa istiqomah di jalan kebenaran dan kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Siapapun yang terlibat di dalamnya ya Allah, jadikan ini amalan unggulan bagi mereka ya Allah. Yang punya nilai tingkat sosial yang tinggi ya Allah, sampai wafat mengalir pahala ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami lahir batin ya Allah. Lindungi kami dari musibah, bencana, masalah, fitnah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, muliakan keluarga kami. Amin. Jadikan keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, sampai akhir hayat. Amin. Ya Allah, perjalanan menuju-Mu ya Allah, ada rasa lelah, ada rasa jenuh dan jemu. Tolong kami ya Allah, lindungi kami ya Allah dari bisikan setan yang menggoda, dari hawa nafsu yang mengajak kepada maksiat, dari kesenangan dunia yang menggoda ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, mohon maafkan saya. Semoga Allah mengampuni saya jika ada yang tidak berkenan, jika ada yang tidak Allah ridhoi ya Allah. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hairati, semoga selalu sehat. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga tausiahnya bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Ibu-ibu, mari kita tingkatkan ibadah kita semua lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Ibu Hairati, mohon masih di tempat. Foto dulu, Iva. Ya Bu, siap. Baik. Sebelum saya lupa, Bunda Hairati, ada titipan salam dari Ustadz Budi Prayitno. Oh, Masya Allah, salam kembali. Insya Allah disampaikan. Juga salam dari ibu-ibu UPI FP MIPA. Waktu itu kita pernah ketemu tausiah di acara IIK. Oh iya, Masya Allah. Bisa ketemu walaupun di udara. Iya, alhamdulillah. Semoga ada takdirnya bisa ketemu ya. Baik ibu-ibu, tolong dibuka dulu untuk videonya. Teh Irma belum dibuka. Ibu Rema, Ibu Afrina, Bu Hedi. Boleh ibu-ibu dibuka dulu sebentar. Ibu Rema, Ibu Afrina, Ibu Rika, Ibu Eka, Ibu Endang. Yang ada aja dulu ya. Iya. Baik ya, siap Bu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, lagi Bu. 1, 2, 3. Boleh tangannya gimana? Nah, gitu. Boleh Bu.
Siap ya Bu. Siap. Satu, dua, tiga. Baik Ibu, terima kasih. Kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ivan. Ibu. Saya sudah boleh kasih, pamit, Bunda. Kak. Makasih Bu Terima Ustazah. kasih Bunda. Bunda Herati. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Semoga Terima kasih, kita Bunda. bisa semoga kita bisa amalkan ilmu kita dengan pertolongan Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan. Makasih, sama-sama. Kakak. Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah. cucu itu. Iya. Alhamdulillah selesai acara pengajian Majelis Taklim Al-Jahro bulan Februari ini. Terima kasih kepada semua ibu-ibu, bunda-bunda yang sudah hadir. Juga kepada Ivan, teknisi dari Batik Komar, semua kru. Sampai jumpa di pengajian Majelis Taklim Al-Jahro berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah saya yang kurang baik. Udah keberapa ya? Maaf. Yati, Assalamualaikum ini yang warahmatullahi keberapa? wabarakatuh. Ibu Jenny apa Bu Jenny?